قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah petang hari ini banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Salah satunya kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan khusyuk, tenang, aman di suasana kemerdekaan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan orang-orang sebelum kita, mengajarkan kepada penerus-penerus generasi-generasi muda untuk terus mengajarkan tentang pentingnya menjaga kalimat tauhid, pentingnya menjaga syariat di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan terus begitu generasi setelahnya juga akan menjaga apa yang telah diperjuangkan orang-orang sebelumnya. Salatullah wassalamuhu semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau, dengan izin Allah kita semua bisa merasakan indahnya Islam ini, merasakan betapa dahsyatnya Islam dibawa untuk semua kehidupan apapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita malam hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan dan keamanan atau rasa aman. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, serentak seluruh Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45. Jadi jarak kita dengan kemerdekaan itu sudah berjarak 77 tahun. Kenapa ini perlu disyukuri dan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Yang pertama tentu ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah sebaik-baik pemberian dari Allah. Jadi sebagaimana terlampir dalam penyebutan di alinea kemerdekaan itu, bahwa disebutkan kita ini merdeka bukan karena hal lain. Kita merdeka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjuang saat itu sampai pada titik di mana pengumuman kemerdekaan adalah mereka orang-orang yang benar-benar bertauhid, mentauhidkan Allah. Sehingga kalimat pertama yang diungkapkan itu adalah rasa syukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran kita semua diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat bahwa apapun yang kita raih itu karena karunia dari Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia dari Allah,
Kalau bukan rahmat dari Allah, maka kalian akan termasuk orang-orang yang rugi. Kita tidak akan pernah sampai pada titik kesuksesan kalau kita tidak mendapatkan karunia dari Allah. Maka kita saat ini jamaah yang dimuliakan Allah mengaji dalam keadaan aman. Bapak-bapak mungkin banyak tahu kisah orang-orang pendahulu kita. Dulu mereka ketika mau mengaji pengajian itu sandalnya dibawa ke dalam. Jadi sandalnya dibawa ke dalam, kemudian ruangannya harus tertutup. Kenapa? Karena pengajian tidak dibiarkan bebas menyampaikan isi agama. Sekarang orang pengajian suaranya bisa dikeraskan, termasuk mungkin Masjid Al-Falah, didengar di mana-mana. Memang ada sebagian pengajian di banyak tempat itu sampai sekarang belum bisa bebas, karena mungkin berbeda dengan masyarakat sekitar sehingga pengajiannya masih pakai suara di dalam. Ala kulli hal kita sudah bebas sebebas-bebasnya, merdeka dalam pengajian. Ini yang benar-benar kita nikmati. Merdeka dalam memilih agama. Di sebagian negara orang tidak bisa menyelipkan Muslim, agamanya sebagai Islam di KTP mereka. Belum merdeka. Anak-anak kita juga sekolah merdeka, memilih dimanapun, bebas sekolah. Tidak ada hal-hal yang kemudian mengharuskan harus begini dan begitu. Kurikulum kita bahkan saat ini, resmikan tahun ini 2022, adalah kurikulum merdeka. Itu menunjukkan kita merdeka semerdeka-merdekanya. Berdagang, bisnis, jual beli. Bayangkan kita dari arah manapun tidak ada alasan kecuali untuk bersyukur kepada Allah. Mungkin kalau mau dianggap tidak merdeka, ini kebanyakan dari bapak-bapak di rumah masih terus di bawah pantauan. Jadi belum benar-benar merasakan kemerdekaan dalam satu makna tanda kutip. Tapi pada hakikatnya semua orang sudah merasakan kemerdekaan di negeri kita. Nah, bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an betapa Bani Israel dulunya itu adalah masyarakat yang ditindas, dijajah oleh satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan, kalau di Mesir dikenal dengan Ramses. Ada banyak tingkatan Ramses, Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4 dan seterusnya. Tapi yang terkenal itu adalah Fir'aun, kekuatan Fir'aun. Allah menyebutkan bagaimana keadaan mereka sebelumnya, sehingga nanti ketika Allah ingatkan mereka, itu Allah ingatkan tentang kemerdekaan ini. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati allati an'amtu alaikum, terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan? Salah satu rinciannya dalam Al-Quran, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, adalah wa idh najjaynakum min ali fir'aun, ketika kami selamatkan kalian dari min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari kekuatan Fir'aun. Apa yang mereka rasakan selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun? Mereka dijadikan budak. Mereka tidak pernah bebas. Mereka tidak bisa menyuarakan sedikit pun Tuhan. Ketika mereka mau menyuarakan Tuhan, Tuhanku, Tuhan kami adalah Allah, mereka ditindas, dibunuh. Yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian su'al azab, siksaan yang paling pedih. Ini mungkin kalau kita implementasikan ke dalam kehidupan
para pendahulu kita bagaimana 350 tahun sebagaimana tertulis di buku-buku sejarah, orang-orang di Indonesia itu tidak bisa hidup dengan tenang. Dan dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, maka kita jangan sampai seperti mereka. Yasumunakum su'al adab. Apa soal adab di situ? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka Fir'aun dan kekuatannya membunuh, menyembelih. Di sini disebutkan yudzabbih, dzabbaha yudzabbih itu menyembelih. Abna'akum, semua anak-anak laki-laki yang dilahirkan disembelih. Jadi kalau ada perempuan hamil kira-kira 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu di pintu rumahnya sudah ada intel, petugas yang ditugaskan oleh Fir'aun untuk mengintai. Mereka sudah pegang pedang. Apa yang ditunggu? Kalau bayi yang keluar laki-laki merah, masih baru keluar, masih basah, langsung disembelih. Ibu yang berjuang mengandung itu tidak pernah mereka pikirkan. Begitu keluar laki-laki disembelih. Dari mana munculnya? Itu dari penjajahan kemusyrikan. Mereka tidak bisa mentauhidkan Allah. Apa yang menjajah pikiran Fir'aun saat itu? Dia dijajah dengan satu pikiran kesyirikan, yaitu bisikan dari tukang ramal. Fir'aun ini banyak punya tukang ramal di istananya, tukang ramal, tukang sihir. Punya banyak kekuatan militernya apalagi. Nah, satu saat Fir'aun tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya ada api yang jatuh ke istananya. Dan api itu datangnya dari rumah-rumah orang-orang Bani Israel. Maka kemudian peramalnya ini mengatakan, nanti yang akan menjatuhkan kekuasaanmu raja, itu nanti dari Bani Israel. Pikirannya dijajah oleh tukang ramal. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita merdeka semerdekanya. Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah. Mungkin sebagian bapak-bapak dulu begini, mun malam Jumat manis cek lebet kasah. Itu dijajah pikiran kita. Kenapa Pak? Berit. Cek keluaran rib maghrib. Memang untuk anak kecil itu ada anjuran untuk dimasukkan ke rumah. Tapi ada sebagian itu kemudian memaknainya dengan sesuatu yang sangat mencekam. Banyak penjajahan. Jangan transaksi pada hari ini, pada bulan ini. Hati-hati dan seterusnya. Itu penjajahan yang menjajah keyakinan. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun dijajah. Siapa yang menjajah? Sebenarnya tukang ramalnya. Akhirnya apa? Fir'aun percaya, diterapkan. Karena nanti dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya dan adalah laki-laki, maka setiap bayi laki-laki dihabisi bertahun-tahun, berpuluh tahun. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi kalau perempuan, karena dianggap tidak punya kekuatan, tidak mungkin bisa menjatuhkan kerajaan, maka yastahyuna nisa'akum. Kemudian Allah mengatakan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Yang demikian itu adalah ujian yang sangat besar. Saya tidak tahu detailnya, mungkin ada banyak guru sejarah di sini. Bagaimana 350 tahun itu ada bayi lahir, begitu lahir dia lihat penjajah. Sampai dia meninggal lihat penjajah. Anaknya juga begitu, cucunya juga begitu. Tidak tahu berapa keturunan itu, 350 tahun. Dan kita
rata-rata dilahirkan sudah dalam keadaan merdeka. Lalu pada siapa kalau bukan kepada Allah? Itu syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua, kita berterima kasih pada mereka. Ada setiap kali upacara itu mengheningkan cipta. Ada yang formalitas, tapi pada hakikatnya, kalau kita mendoakan mereka yang muslim yang berjuang, kita bawa ke dalam doa-doa kita itu luar biasa. Kenapa? Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pernah bersyukur, berterima kasih pada para pejuang itu, termasuk kepada orang lain dia tidak berterima kasih, maka orang itu bisa dipastikan dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Harta, nyawa, pengorbanan mereka kerahkan semuanya demi kemerdekaan. Dan kita lahir dalam keadaan merdeka. Kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang menjaga kemerdekaan ini sampai detik ini. Betapa orang-orang itu telah berjuang sekuat-kuatnya agar jangan sampai terjadi lagi penjajahan. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai datang lagi penjajah. Meskipun sering ada bahasa-bahasa seperti ini, Belanda telah pergi tapi kita dijajah ekonomi segala macam. Itu terserah kalimat-kalimat seperti itu. Yang jelas, jangan pernah membandingkan bagaimana keadaan sulit saat itu dengan keadaan kita saat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh pejuang saat itu di dalam kehidupan orang-orang Bani Israel ini untuk sedikit menggambarkan betapa sulitnya saat itu. Nabi Musa alaihissalam itu mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru. Banyak mohon kepada Allah dan sabar. Dan kalau kita perhatikan sejarah kemerdekaan itu kan, kita tidak kemudian secara utuh mutlak bisa mengusir penjajah. Saat itu kan yang paling kuat menjajah kita adalah Jepang. Ketika Hiroshima Nagasaki dijatuhi nuklir, mereka pulang semuanya. Dan saat itulah kemudian kita mengumumkan kemerdekaan. Salah satu di antaranya. Artinya itu karena rahmat dari Allah. Ista'inu billah, minta pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan bersabar. Sabar dengan perjuangan, dengan ketulusan. Innal arda yurisuha mayyasha min ibadi. Kenapa? Karena bumi ini Allah wariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Bumi ini sebenarnya milik siapa? Di mana kita berpijak, di mana kita bertempat tinggal, di mana kita akan dikubur nanti. Sebenarnya bumi ini milik siapa? Allah sebutkan bahwa innal arda yarisuha min ibadiyas salihin. Bumi ini aku wariskan kepada hambaku yang salih. Jadi orang yang paling berhak mengelola bumi ini, bertempat tinggal di bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang salih. Maka sudah selayaknya kita memperjuangkan, karena kita adalah hamba-hamba Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu dampak dari ista'inu billah tadi, kemudian wasbiru tadi, itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang didapat sebagaimana yang kita dapat Allah berikan kepada Bani Israel yang berjuang tulus. Karena saat itu ada pemimpinnya, Nabi Musa, Nabi Harun berjuang bersama. Doa terus kepada Allah. Akhirnya apa? Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami hadiahkan, kata Allah, bumi yang sebelah timur dan sebelah barat itu. Dari ujung timur ke ujung barat itu dipersembahkan kepada mereka. Maka sama dengan pejuang-pejuang kita yang ikhlas, mereka berdoa terus kepada Allah, Allah hadiahkan bumi ini, bumi Indonesia ini, dan tugas kita adalah menjaganya.
Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa tugas kita? Saya ambil dari perintah Allah kepada Bani Israel setelah dimerdekakan. Apa tugas kita sebenarnya? Yang pertama, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Tugas kita setelah nikmat merdeka ini pertama adalah wa aminu bima anzaltu, berimanlah kepada Al-Quran. Masjid Al-Falah termasuk masjid yang sangat aktif belakangan ini mengajarkan Al-Quran, baik tilawatan, ta'liman, tafsiran, wa tadabburan. Setiap pagi saya lihat ada kajian Ustadz Syukur, kajian tafsir. Dari sisi bacaan ada kajiannya Ustadz Mutaharbek. Ini luar biasa. Karena salah satu menikmati kemerdekaan itu, menurut versi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Memang khitab ini berlaku untuk Bani Israel, tapi ini disebutkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi beriman kita pada Al-Quran. Beriman pada Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran adalah aturan hidup. Al-Quran yang akan membuat kehidupan kita ini selamat. Dan Al-Quran tentunya yang akan menjamin keselamatan kita nanti ketika di hari kiamat. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Apa yang juga kita harus jaga? Aufu bi ahdillah. Jaga perjanjian kita dengan Allah. Coba, kita pernah janji apa dengan Allah? Kira-kira kita pernah janji apa dengan Allah? Satu, janji kita di alam, masih di alam ruh sebelum diciptakan, kita berjanji kepada Allah ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita mengatakan bala syahidna, ya Allah kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Artinya apa? Ketika kita menuhankan Allah, maka sesungguhnya kita siap menjalankan apapun perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang dianggap keluar dari ketaatan Allah, mereka memutus perjanjian dengan Allah. Alladzina yanquduna bi ahdillah. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Mereka berjanji di alam ruh, ketika lahir mereka menyembah selain Allah. Kalau kita sudah memegang janji kita, apa yang akan Allah jamin? Ufi bi ahdikum. Aku akan penuhi janjiku pada kalian. Apa janji Allah kepada kita? Allah tidak akan menyia-nyiakan semua perjuangan kita. Allah akan menjamin keselamatan bagi kita. Dan yang terpenting adalah setiap orang yang menjaga janjinya dengan Allah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku kalian takut. Kita tidak perlu takut apapun. Yang perlu kita takutkan adalah kalau kita tidak takut kepada Allah. Ini hakikat memaknai kemerdekaan. Hakikat mensyukuri kemerdekaan. Musaddiqan lima ma'akum. Kepada Bani Israel Allah ingatkan, musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu turun bukan untuk menyalahkan isi Taurat, bukan, musaddiqan lima ma'akum, tapi untuk membenarkan apa yang ada pada kitab kalian. Kemudian Allah menyebutkan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang pertama kufur, ingkar terhadap isi Al-Quran. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku kalian bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa setelahnya? Bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan dan keamanan ini yang harus terus kita jaga, yang harus kita benar-benar pelihara.
agar jangan sampai datang lagi penjajah. Entah seperti tadi ya, menjajah pikiran, menjajah keyakinan, apalagi menjajah ekonomi dan seterusnya. Yang seterusnya Allah ingatkan kepada Bani Israel, dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Orang macam-macam Pak merayakan kemerdekaan itu. Dan kita banyak tahu, beragam. Orang beriman mensyukuri kemerdekaan itu dengan sujud, bersyukur, mendoakan para pahlawan, semakin mengimani Al-Quran. Kita lihat bagaimana hari ulang tahun kemerdekaan kita, bagaimana cara perayaannya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Lomba panjat pinang. Kalau dulu masih wajar Pak, panjat pinang yang naik cowok semua. Sekarang yang manjat pinang itu perempuan, yang nonton laki-laki. Tapi tidak ada di Madura, nggak ada di Madura, insya Allah. Kan luar biasa. Perayaan, ingin merayakan, ingin bersyukur kepada Allah, tapi dengan sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah. Banyak orang ingin menunjukkan betapa senangnya dengan kemerdekaan. Laki-laki berpenampilan perempuan. Ada. La'anallah, Allah melaknat kata Rasulullah, al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Laki-laki yang pura-pura jadi perempuan. Acara karnaval. Kan banyak. Itu untuk apa? Ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Niatnya sudah benar sebenarnya, menjadi satu acara yang resmi dan seterusnya. Itu sudah benar, sudah luar biasa negara kita menjaga. Itu hak. Tapi wala talbisul haqqa bil batil. Sehingga kalau tidak salah di 2018 kami di Komisi Fatwa itu membuat tausiah karnaval dan perayaan imtihan, haflatul imtihan. Jadi agar tidak kemudian disalahgunakan. Memang itu sekedar tausiah, ya penerapannya di lapangan tidak tahu seperti apa. Kalau kita sangat hati-hati, sangat berhati-hati, memang sudah sangat parah. Apa yang disebut dengan ingin menunjukkan rasa syukurnya terhadap kemerdekaan. Para Allah ingatkan kepada Bani Israel, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang lebih sulit lagi apa? Taktumul haqq. Kita ini menyembunyikan yang hak. Tahu kalau itu salah. Kalau ke orang mungkin masih berat Pak, tapi kalau ke anak, ingatkan anaknya Pak. Keluarga, adik, kakak, ingatkan. Kalau misalnya ingin merayakan ulang tahun dengan hal-hal yang ulang tahun kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak benar, ingatkan. Kenapa? Agar kita tidak termasuk taktumul haqq, menyembunyikan kebenaran. Anak-anak perempuan yang seharusnya menutup aurat, kemudian karena mohon maaf mungkin oleh sekolahnya, oleh lembaganya, oleh instansinya, oleh tempat di mana bekerja, harus melepas jilbabnya. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan apa? Taktumul haqq. Kalau ke orang mungkin berat, atau mungkin di antara bapak-bapak ada yang menjadi pimpinan di tempat itu, silakan merayakan, tapi dengan perayaan yang tidak menunjukkan kebatilan. Kemudian ini yang unik juga, ketika Allah menyuruh Bani Israel untuk mensyukuri nikmat Allah, kemerdekaan dari jajahan Fir'aun, Allah ingatkan mereka dengan wa aqimus shalah. Dirikan sholat. Ternyata sholat itu bagian dari rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Coba, di masa-masa penjajahan orang nggak bisa sholat setenang kita. Bahkan kalau dalam kitab fikih itu ada
yang disebut bab salatul khauf, salat dalam keadaan perang, disebut dengan salatul khauf. Baris pertama pegang senjata, baris kedua pegang senjata. Yang pertama dulu salat 1 rakaat, yang belakang siap. Sekarang praktek fikih itu hampir tidak pernah dipraktekkan di negara kita kecuali tentara. Kenapa? Karena negeri kita aman. Alhamdulillah sekali. Ya, adalah beberapa orang yang menyegel masjid gara-gara beda paham, ada. Itu belum merdeka. Itu belum merdeka dari apa? Ketidakterbukaan untuk menerima perbedaan. Ada yang memang belum bisa melaksanakan karena diputuskan oleh MUI sesat. Yang seperti itu memang tidak boleh merdeka, karena MUI yang punya legalitas untuk menentukan bahwa mereka belum diizinkan dan seterusnya. Ada bahkan orang-orang yang di zaman saat itu ketika sedang mendirikan sholat harus merenggut nyawanya. Maka wa aqimus shalah, benar-benar kita nikmat sholat. Sholat tengah malam aman. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Betapa yang kita hasilkan ini, harta-harta bapak semuanya, itu juga didapat karena kemerdekaan. Bekerja dengan merdeka, tidak ada penjajahan, gaji transparan sekarang, dan seterusnya. Wa atuz zakah, masa eman untuk mengeluarkan zakat. Warka'u ma'arraki'in, dan perbanyaklah ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini hakikat dari mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan. Dan tentunya yang kita saat ini rasakan adalah dampak dari kemerdekaan itu, dampak terbesarnya adalah kita berkegiatan apapun termasuk keagamaan, kita melaksanakannya dengan rasa aman. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena di luar sudah terdengar azan, mungkin kita menyimak azan dulu, nanti setelah itu bisa dilanjutkan dengan barangkali ada yang ingin menambahkan guru-guru sejarah ini, atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu waktu iqamah, barangkali ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada sedikit tambahan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka mulai dari wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil tadi ya, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian Allah menyuruh mereka juga wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ternyata di ayat setelahnya Allah juga mengingatkan Bani Israel, khitabnya untuk Bani Israel. Tapi ingat, ayat Al-Quran itu berlaku untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Allah ingatkan dengan nikmat kemerdekaan, semua nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Bahkan mereka wa anni faddaltukum 'alal alamin, kami berikan keutamaan, karunia dari semua manusia yang lainnya. Itu keistimewaan dari mereka. Maka kemudian Allah ingatkan dengan persoalan akhirat. Mungkin kita tidak sadar bahwa dari semua nikmat yang Allah kita
diberikan kepada kita, itu nikmat itu akan ditanya. Dan salah satu nikmat yang ditanya adalah nikmat kemerdekaan. Apa ayatnya? Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Na'im itu semua kenikmatan, dan benar-benar akan ditanya. Nikmat merdeka yang kita rasa saat ini, itu kita pakai untuk apa? Bersyukur kepada Allah, nikmat merdeka saya pakai pengajian. Bersyukur kepada Allah, nikmat merdeka saya pakai untuk berbuat baik kepada orang lain. Saya banyak punya kawan dari wilayah-wilayah yang sampai saat ini itu belum merasakan kemerdekaan, seperti di Burma. Banyak bertemu dengan mereka, di mana untuk mengadakan taklim saja minta izinnya itu ribet sekali. Ketika sudah diizinkan, dikawal apa yang disampaikan. Berjumpa dengan kawan-kawan yang datangnya juga dari mana? Filipina, dari bagian Patani. Itu juga kesulitan. Artinya, kalau kita merdeka, maka gunakan kemerdekaan ini sebaik mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah, karena nanti akan ditanya. Maka Allah ingatkan kepada mereka, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada yauman, satu hari, tentu hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa mengganti yang lain. Gak bisa. Di zaman kemerdekaan ini yang paling ditakutkan adalah budaya-budaya dari luar. Ada, kalau di Madura begini Pak, yang paling terkenal. Mayula ala Korea, tuh sana tanggung kok. Bisa kira-kira orang nanggung dosa orang lain. Benoro, pokok benoro, tuh sana kalangko. Memang dia bisa kompromi sama malaikat. Maka ayat ini mengingatkan kepada mereka, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Atau nanti ada partner kerja kita, misalnya naudzubillah, sudah kita gelapkan uang ini atau dana ini, kamu dapat bagian tapi dosanya saya nanggung. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir, nahmilu asqalakum, kami yang akan menanggung beratnya dosa itu, kata orang kafir. Maka Allah ingatkan kepada Bani Israel yang menikmati kemerdekaan dari puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun dijajah oleh Fir'aun. Allah ingatkan mereka, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada orang ganti perannya orang lain. Ya Allah, jangan dia yang disiksa, saya saja. Tidak bisa. Semua yang terlibat disiksa. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan pada hari itu seseorang tidak akan menerima syafaat, pertolongan. Pertolongan maksudnya kecuali bagi orang yang diizinkan, bagi orang yang diperkenankan untuk menolong. Maksudnya ketika orang sudah dosanya sangat besar, nikmat kemerdekaan ini dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak bisa ditolong. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Juga bisa dimaknai tidak ada pembela. Siapa yang mau bela? Wala yuqbalu minha syafa'ah. Enggak ada. Wala yu'khadhu minha adl. Dan tidak ada gunanya tebusan. Mau ditebus dengan apa? Tidak ada. Maka sebelum ditanya oleh Allah tentang nikmat kemerdekaan ini, nikmat keamanan ini, kita gunakan untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah mendapat pertolongan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, perayaan ulang tahun kemarin itu dan mungkin berlangsung sampai saat ini, mungkin akan sampai 30 Agustus itu. Jangan hanya bagi kita yang beriman, jangan hanya dimaknai secara fisik saja. Perayaan saja, berubahnya jalan, ganggang masuk, bendera segala macam, itu bagus.
Itu perlu dibanggakan. Tapi bagaimana kita memaknai nilai kemerdekaan itu dari hati kita, ruh kita, bahwa sesungguhnya di antara kemudahan kita untuk mencapai surga yang tertinggi itu adalah dengan nikmat kemerdekaan. Kita bisa berbakti kepada orang tua kita dengan merdeka. Ada banyak orang karena mohon maaf, mungkin orang tuanya taat kepada Allah di satu tempat, orang tuanya harus mendekam di penjara puluhan tahun sehingga anaknya tidak bisa berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan itu yang dirasakan juga oleh para sahabat awal-awal ketika memeluk agama Islam. Para senior-senior itu, para sahabat itu ditangkap, disiksa oleh majikan-majikannya. Itu artinya mereka belum merdeka. Setelah itu Allah kemudian anugerahkan. Maka nikmat kemerdekaan dan nikmat kita bisa hidup rukun ini jaga. Jangan pernah terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada pertikaian-pertikaian. Karena salah satu di antara penjajahan yang kita takutkan adalah penjajahan yang datangnya dari hawa nafsu kita yang membisikkan untuk bertikai, bermusuhan satu dengan yang lain. Sekarang ini luar biasa. Dan kita tanpa sadar, kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu ada yang ngadu. Ada yang mulai dari perbedaan madhab, perbedaan fikih, perbedaan tata cara ibadah, ada sampai ke perbedaan partai politik, perbedaan pilihan. Semuanya akan ada peluang untuk berselisih dan bersitegang, bahkan sampai kepada pertikaian. Itu semua harus dihindari. Karena di antara yang harus diingat oleh kita nikmat Allah, wadhkuru nikmatallahi idz kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah ketika dulunya kalian bermusuh-musuhan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu kalian dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah menjadi orang yang bersaudara. Jaga persaudaraan ini, jaga kerukunan. Apa yang cari dari tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang bisa mempersatukan. Jangan cari hal-hal yang kemudian bisa membuat kita bermusuhan dan bertikai. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menikmati kemerdekaan ini dengan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah, memperbanyak melakukan ketaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan diri kita. La darara wa la dirar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.